Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi wa syukrulillahi wa la hawla wa la quwata illa billah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim ala Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'd. Saudara sekalian sangat saya muliakan, salah satu hal penting di dalam Islam itu adalah pelajaran segala sesuatu yang berhubungan dengan harta. Dalam pandangan Islam, harta itu adalah sesuatu yang baik dan baik. Sampai Allah itu menyebut harta itu dengan perkataan khair. Wa innahu lihubbil khairi lasyadid. Coba aja lihat itu surat Al-Adiyat ayat 8. Coba aja lihat semua terjemahan bahasa Indonesia. Situ Allah menyebutkan wa innahu lihubbil khairi al-khairi. Terjemahannya semuanya harta. Di surat Al-Baqarah 120 juga begitu. In taraka khaironil wasiyata. Jika saya teruskan saudara sekalian, penting dan baik harta itu. Apalagi kalau kita ingat rukun Islam yang 5 itu, kecuali syahadat yang 4 ini, semuanya keempat-empatnya memerlukan harta. Sholat butuh harta, tuku sarung, tuku langganan air, tuku mukena. Puasa jelas, zakat apalagi, haji lebih-lebih lagi. Tidak sempurna ibadah tanpa harta. Tapi Allah mengatakan bahwa harta itu dapat menjadi fitnah. Di surat Al-Kahfi ayat 46 Allah mengatakan innama amwalukum wa auladukum fitnah. Oh maaf, itu di surat At-Taghabun ayat 15. Innama amwalukum wa auladukum fitnah. Tak lain tak bukan, hartamu dan anakmu adalah fitnah. Harta itu baik dan baik, tapi dapat menjadi fitnah. Bukan hanya dapat menjadi fitnah, malah dalam sebuah hadis riwayat Imam Tirmidzi, Rasulullah mengatakan, inna likulli ummatin fitnah wa fitnatu ummati al-mal. Sungguh tiap-tiap umat itu mempunyai cobaan, ujian, dan fitnah. Ujian, coba, dan fitnah bagi umatku adalah harta. Umat Rasulullah yang sekarang ini modelnya kayak saya dan panjenengan ini, hidup di sebuah zaman ketika harta itu berlimpah ruah. Nabi pernah sampaikan itu, dan karena itu umat Islam menjadi kelepek-kelepek. Habis malah bisa sampai Rasulullah itu pernah mengatakan idza azamatid dunya nuzi'at haibatul Islam. Idza azamati ummatid dunya nuzi'at minha haibatul Islam. Apabila umatku memuliakan dunia, maka akan dicabut wibawa Islam. Musuh-musuh kita tidak takut kepada kita, karena kita terperangkap oleh fitnah harta. Karena harta sudah menjadi fitnah bagi kita. Fitnah harta itu baik, tapi dapat menjadi fitnah. Bahkan Rasulullah mengatakan fitnah umatku itu harta. Pertanyaannya sekarang, kapan harta itu menjadi fitnah? Saya punya harta, panjenengan punya harta. Apakah saya dan saudara sekalian sudah kena fitnah harta atau belum? Mari kita lihat. Harta itu menjadi fitnah
apabila harta kita, harta saya, harta saudara itu bekal ibadah. Dengan itu kita bisa sholat, zakat, puasa, haji. Dengan itu kita berinfak, bersedekah. Dengan itu kita bisa berbuat baik kepada orang banyak. Tapi apakah kita sudah terkena fitnah harta? Mari kita lihat. Satu, harta itu menjadi fitnah apabila yang kita pentingkan jumlahnya, bukan halal haramnya. Kalau kita sudah memakai haji-haji, pokoknya akeh, pokoknya oleh, pokoknya dadi wekku, pokoknya menang. Kalau udah pakai haji-haji seperti itu tandanya kita kena fitnah harta. Halal haram tidak penting. Yang penting oleh, yang penting akeh. Riba sikat, makan saja. Sampai sekarang masih banyak orang Islam yang menjadi nasabah bank-bank riba. BNI, BRI, BCA, Mandiri, haram semuanya. Fitnah harta. Fitnah harta. Masih banyak umat Islam yang kredit motor pakai riba. Kredit rumah pakai riba. Ora penting halal haram. Sing penting oleh, sing penting akeh, sing penting dadi wekku. Itu nomor satu. Nomor dua, harta menjadi fitnah apabila harta sudah kita jadikan sebagai tolok ukur keberhasilan, tolok ukur kebenaran, tolok ukur kebaikan, tolok ukur kesuksesan, tolok ukur kemuliaan. Wong sing sugih dihormati, wong sing melarat walaupun sedina ping 5 nang masjid ndak kita hormati. Sugih mobilnya mengkilap, gak tau nang masjid blas. Dia lewat aja kita minggir. Basis pemuliaan kita kepada manusia adalah harta. Basis atau dasar penghargaan kita kepada manusia harta. Kalau banyak duitnya kita sebut sukses. Kita sebut sukses, kita pandang mulia. Mbuh oleh teko ndi kita ndak ngurus. Nyolong kah? Ngapusi kah? Kita ndak ngurus. Kadang-kadang kita tahu itu nyolong. Kita hormati juga. Kalau benar begitu, ya harta jadi fitnah. Yang ketiga, harta menjadi fitnah apabila dijadikan majikan. Para ahli ilmu mengatakan bahwa uang adalah budak terbaik dan majikan terjelek. Tapi orang yang kena fitnah harta membalik itu. Majikan terbaik, apa saja yang diperintahkan oleh uang itu dia lakukan. Kalau harta itu memerintahkan kita untuk korupsi, korupsi kita. Walaupun disugih. Itu koruptor Pertamina itu gajinya sebelum korupsi. Gajinya 1 bulan 1,8 miliar gajinya itu. Masih korupsi. Pertamax Pertalite disulap jadi Pertamax. Orang kayak gitu kalau tidak tobat, kalau dia tidak kembalikan uangnya, ya Allah, nanti mati walaupun jenazah dimandikan dengan Pertamax tidak akan menolong. Saudara kalian, menerima tawaran adegan maksiat, membolos Jumatan demi uang,
bekerja di restoran haram, bekerja di LKK, lembaga keuangan konvensional, menjadi kepala cabang Bank Mandiri, ya Allah, haram. Jadi nasabah aja nggak boleh memilih parpol non-Islam dan sebagainya. Nomor 4, harta menjadi fitnah apabila pengeluaran lebih didasarkan kepada pragmatisme duniawiah. Leluconnya mengatakan, ke masjid bawa duit 50.000 kakean, ke minimarket bawa duit 50.000 kedidian. Mau kemana Pak? Istri bertanya. Nang masjid. Aku gak duit sih, 50. Ya Bu dilebono infak. Infak kok 50, 2.000 lah ya wis gitu. Ya, kalau kita mau belanja urusan akhirat, gitu kan? Mikirnya pagi sampai sore. Kalau untuk urusan dunia, walaupun tidak ada gunanya belas, kita beli. Melihat konser musik 2 juta karsisnya, tuku amit-amit cabang bayi lanang wedok. Astagfirullah. Bayangkan, oleh apa deh? Apakah kita udah kena kena fitnah harta? Coba aja lihat, kita lihat sendiri. Fitnah nomor 5, cepat-cepatan aja ya, karena saya tidak bisa lama ini. Istidraj. Apa istidraj? Tambah kaya, tambah kurang ajar. Duitnya bertambah, pangkatnya naik, tambah kurang ajar. Nalika sik melarat, ping 5 nang masjid. Tambah sugih, tambah belas. Mulane panjenengan iki kait mbiyen digawe melarat terus karo Gusti Allah supaya sregep nang masjid. Kalau tambah, ya Allah ya. Istidraj. Ini bahasa Arab. Istidraj itu artinya ditarik pelan-pelan. Ditambahi nikmatnya, ditambahi nikmatnya gitu. Sanastadrijuhum min haitsu la ya suruh. Mereka akan kami istidraj kata dari jalan yang tidak mereka sangka-sangka. Ya, fitnah nomor 5 adalah nomor 6 adalah harta menjadi fitnah apabila dia menjadi sumber kejahatan, rebutan warisan, ya, bersaing tidak sehat dalam urusan bisnis, rajin menyuap atau menerima suap, ya, renggang dengan tetangga. Kita tambah sugih tapi tambah renggang dengan tetangga. Kita tambah sugih tapi tambah renggang dengan orang miskin. Kita tambah sugih, tetapi apa itu setelah kita memfitnah adik kandung kita karena urusan warisan umpamanya. Nauzubillah. Yang terakhir saudara kalian, fitnah nomor 7 adalah apabila harta itu menimbulkan penyakit hati. Apa penyakit hati yang berhubungan dengan harta? 4. Sombong, pamer, boros, kikir. Jangankan urusan duit yang di dompet, yang di kantong, kurban seumben itu loh, itu bisa menjadi arena perlombaan sombong-sombongan, pamer-pameran. Kalau tidak hati-hati, padahal di surat Al-Hajj ayat 37 Allah mengatakan, la yanallahu luhumuha wala dima'uha walakin yanalut taqwa minkum. Daging binatang itu, demikian pula darahnya tidak sampai kepada Allah. Layana laugoha, tidak sampai kepada Allah. Luhumuha, dagingnya, wala dima'uha, demikian pula darahnya tidak sampai. Walaki yanalu taqwa minkum, adapun yang sampai kepada Allah adalah takwa kalian.
pamer, sombong, urusan apa? Kurban. Ya Allah. Kalau sampai itu terjadi, mudah-mudahan tidak, saudara kalian. Saya berkorban karena pamer, karena sombong. Mesakno kewane. Dia melepas nyawanya membelani wong kurang ajar. Allah menciptakan nyawa dikasihkan buat kita, hilangkan untuk membelani wong ora genah. Sekarang kita boleh jawab, saya dan saudara kalian menjadi korban fitnah harta atau bukan? Ya, nah saudara kalian saya muliakan, inna likulli ummatin fitnah, kata Nabi. Saya ulangi lagi, wa fitnatu ummati al-mal, rawahu Tirmidzi. Ingat, sungguh setiap umat itu mempunyai cobaan, dan cobaan bagi umatku ini harta. Di zaman kita ini, saya dan saudara sekalian kelepek-kelepek kalau kena harta, sudah bisa bergerak. Dan gejalanya banyak sekali ada di sekitar kita. Baik, saudara sekalian saya kasih muliakan, sesungguhnya di dalam ayat tadi itu Allah mengatakan tentang ini al-mal wal, surat Al-Kahfi ayat 46, al-mal wal banuna zinatul hayati dunya wal baqiyatus sholihatu khairun inda rabbika thawaban wa khairun amala. Al-malu, harta dan anak-anak, al-malu wal zinatul hayati dunya, hiasan dunia, kata Hamka dalam tafsir Al-Azhar. Ingat ya, harta dan anak-anak itu hanya hiasan dunia, hanya bukan lambang kemuliaan, kemegahan dan kebaikan. Zinatul hayati dunya, perhiasan kehidupan dunia. Betapa banyaknya. Mengapa tidak bisa? Mengapa Allah hanya bilang hiasan? Karena yang pasti adalah hiasan. Adapun petunjuk, kebaikan, kesolehan itu masih belum pasti, tergantung pada penggunaannya. Betapa banyaknya orang yang menjadi sengsara karena hartanya, menjadi terjerumus karena hartanya, menjadi kurang ajar karena hartanya. Betapa banyaknya orang yang dicelakakan oleh anaknya. Al-malu wal banuna zinatul hayatid dunya, kata Quran Al-Kahfi ayat 46. Saudara sekalian saya kasih mereka, itulah 7 fitnah harta. Adapun Allah mengatakan ada 2 fitnah itu, harta dan anak. Anak itu fitnahnya 4. Ya, dan yang bilang nih Nabi ini fitnah anak. Apa itu? Mujbinah, menjadikan kita menjadi pengecut. Nalika sik ijen, nalika sik mahasiswa, wah, demo paling ngarep dhewe wani, ditembak polisi maju. Bareng itu anak lain lagi. Mujbinah, jihad menjadi tidak berani. Mabakholah, kikir, medit. Karena punya anak jadi lebih kikir, lebih medit. Nomor 3 kata Nabi, mahzanah, sumber kekhawatiran, banyak khawatir, banyak sedih karenanya. Dan yang terakhir, musjanah, terpenjara. Itulah 4 fitnah anak yang kalau kita pandai, maka kita akan dapat menyingkirkan fitnah tadi. Baik, I think that's all. Itu yang dapat saya sampaikan. Saya memang tidak bisa lama. Pertama karena syuruk, yang kedua karena memang saya harus segera, karena ada hari ini tuh hari wisuda dan saya itu harus hadir di sana pagi-pagi. Tetapi saya silahkan kalau ada yang bertanya, 1 atau 2 orang, silakan. Masih ada yang ingin mempertahankan riba, saya silakan. Baik, pribadi Nabi ya. Baik saudara sekalian, mengapa Rasulullah itu di awalnya kaya, di akhirnya itu miskin gitu ya? Rasulullah itu sama sekali tidak miskin, hanya beliau itu tidak mau kaya.
Saya ulangi ya, Nabi itu tidak miskin. Ya. Tapi tidak mau kaya. Nabi itu sholat subuh, habis salam. Ada hadis Bukhari, Assalamualaikum ya. Gak ada wiridan, gak ada sembarang, ngadeg. Lalu keluar. Tidak lama kemudian masuk. Ya, kamu tahu aku tadi dari mana? Tidak tahu Nabi. Saya tiba-tiba habis sholat tadi ingat saya punya emas sebesar separuh biji kurma. Aku takut itu menghalangiku nanti di hadapan Tuhanku, maka saya sedekahkan. Ya, Nabi itu tidak melarat belas. Tapi perhatikan, di sepanjang hidup Nabi, beliau itu tidak pernah bayar zakat. Tahukah kita sebabnya? Karena hartanya habis disedekahkan. Lawang bagian ghanimah aja 1/5 loh Pak. Sugih mrewu Kanjeng Nabi itu, cuma tidak mau sugih, tidak mau dipenjara oleh uang, tidak mau menjadi budaknya uang, mau jadi majikan. Orang itu kalau jadi majikan ya, saya majikan. Kamu pergi sana, kamu pergi kepada budak, betul kan? Seperti orang yang kalau uang jadi majikan, kalau uang jadi budak, kita majikan. Uang, ayo masuk kotak itu. Uang, bawa aku ke surga, ayo. Itu kok jadi majikan. Tapi kalau uang yang jadi majikan, kita jadi budaknya. Bal gedual ora peduli kadal diuntal. Rasulullah tidak melarang, cuma tidak mau berkaya, itu aja. Nek gelem, Kisra atau Kaisar dilalap sama Nabi. Pada waktu semua raja di dunia, mengatakan, rakyat bayar upeti, bayar pajak untuk saya. Raja sak dunia itu bilang begitu. Muhammad SAW ini malah mengatakan Muhammad dan keluarganya haram menerima zakat. Bayangkan, itu revolusi besar-besaran, itu habis-habisan sampai wafat Nabi itu rumahnya. Ibnu Umar mengatakan, waktu itu aku berumur 11 tahun, atap rumah Nabi itu bisa saya pegang dengan tangan saya. Ibnu Umar bilang begitu. Melarat enggak, cuma enggak mau kaya, itu aja Nabi. Oke, gitu Pak. Satu lagi, ibu-ibu, bawa jawaban pendeknya. Ada jawaban pendek, jawaban panjang. Jawaban pendeknya adalah keputusan Majelis Tarjih nomor 08 tahun 2006, bunga bank haram. Majelis Tarjih Muhammadiyah. Saya bukan Muhammadiyah Pak, saya NU. Lajnah Bahthul Masail Nasional tahun 82, Bandar Lampung. NU memutuskan haram, 4 huruf, ha, ro, alif, mim. Lajnah Bahthul Masail Nasional. Muhammadiyah membuat keputusan 2 kali. Saat yang kedua tadi itu, yang pertama adalah Muktamar 40 di Sidoarjo tahun 68. Haram. Saya tidak Muhammadiyah Pak, dan saya juga tidak NU. MUI, keputusan tahun 2004 nomor 1 tahun 2004, bunga bank haram. Saya tidak Muhammadiyah, tidak NU, tidak MUI Pak. Datur melok sapa sampean niku? Baik. Itu jawaban pendek. Jawaban panjang, yang jawaban ini lebih pendek dari yang tadi. Ya, saudara kalian, saya memakai bank konvensional itu Pak BOG itu bank orang kena. Pakai BOG itu Pak, kok bukan tertarik bunganya kok, bukan karena bunganya. Ya, bukan karena bunganya itu. Ya, lah nek bungane metu, sampean tompo apa ora? Ya iya, Allah padha ae. Nomor 2, aku tidak perlu bunganya Pak. Terus, tapi saya pakai. Memakai bank itu berarti Anda ridho terhadapnya. Dan jangan lupa, ar-ridho bil maksiati maksiatun.
Ridho kepada maksiat adalah maksiat. Wasyirku bisyarrin syarrun. Bersekutu dalam kejahatan adalah kejahatan. Kurang kuat. An-Nisa 140. Waqad nazala alaikum an idza sami'tum ayatullahi yukfaru biha wa yustahza'u biha fala taq'udu ma'hum hatta yahudu fi haditsin ghairi innakum idzam mithluhum. Sungguh telah aku turunkan dalam kitab suci, kata Allah, kepada kalian yang apabila kamu mendengar, idza sami'tum, kalau mendengar ayat Allah ditertawakan dan diolok-olok, an idza sami'tum ayatul yukfaru biha, diingkari, wa yustahza'u biha, diolok-olok, jangan duduk bersama mereka. Wala taqudu mahum innakum idzam mithluhum, kalau kamu duduk bersama mereka kamu sama dengan mereka. An-Nisa 140. Jangankan kok nyelengi nanggone BOG dolan iki lho, itu aja udah salah satu bentuk ridho dan duduk bersama mereka. Jadi Gusti Allah, la taqudu mahum, jangan duduk sama mereka. Innakum idzam mithluhum, kalau kamu duduk sama mereka koni podo. Pak, ini ada orang berjudi, saya duduk di situ, gak melok judi, melok guyang-guyu dok aja. Wah, bagus ya terus podo. Pak, saya ini demi supaya aman. Kita deh ya, supaya uang saya aman, taruh situ supaya aman. Lah kalau di bank syariah apa ndak aman? Aman. Pak, mempermudah transaksi. Apakah sulit di bank syariah? Apakah kita dipersulit? Nuhun sewu. Kadang-kadang itu gini loh. Ada ini tapi bukan panjenengan. Enggak mau pakai bank Islam karena ada tulisan Islam. Dia itu merasa hina kalau dipandang sebagai muslim. Ada orang yang begitu itu. Nek ketok Islam iki isin itu ya ada. Mudah-mudahan kita tidak. No. Ya, saudara kalian, sudahlah. Tidak apa-apa. Mau pakai itu terus. Asuransi syariah, asuransi konvensional, gade tidak syariah, koperasi gak main. Silakan. Ya. Allah, apa itu? Sanuslihi jahannam wa kana dzalika 'alaihi yasir. Masuk neraka mudah saja bagi Allah yang demikian itu. Mau main-main dengan riba, Allah mengatakan di ujung ayat 275 Al-Baqarah, wa man 'ada fa ulaika ashabun nari hum fiha khalidun. Orang siapa bablas terus dengan transaksi riba, mereka itu penghuni neraka, mereka kekal di dalamnya. Gak peduli kepala cabang, gak peduli ketua PCM, PRM, masih pakai begitu. Waman ada sing sapa mbaleni riba, faulaika ashabun nar hum hiya khalidun. Dan kula kandhani nggih, panjenengan boleh percaya boleh tidak. Allah itu tidak takut dengan sampean. Kalau belum tahu saya kasih tahu sekarang. Bahwa Allah belas gak wedi, bojone Nabi Lut mlebu neraka. Bapake Nabi Ibrahim mlebu neraka. Lah kula sampean tanggane Nabi aja enggak. Itu. Ya, tidak ada yang lebih penting saudara kalian daripada meletakkan diri kita sendiri sebagai hamba Allah di dalam urusan sholat, puasa, zakat, ekonomi, makan minum, bergaul. Ada gak yang berani berdoa begini? Pokoknya sing wani ndonga ngene boleh pulang. Ya Allah, musnahkanlah harta saya yang haram. Sing wani ndonga ngono hebat. Nek wedok tak pek bojo, nek lanang tak pek bojone, wis ta? Nah, saudara sekalian, itu saja. Saya apa itu namanya
hanya dapat menyampaikan itu. Tolong diingat, ar-ridho bil maksiatu. Ridho kepada maksiat adalah maksiat. Asyirku fi syarrin syarrun. Bersekutu dalam kejahatan adalah kejahatan. Duduk bersama mereka sama dengan mereka, kata Quran. An-Nisa 150 sekawan dosa. Ya, nah saudara kalian. Terakhir ada orang namanya Pak Abu. Pak Abu ini kaya raya, sugih ora karu-karuan. Dia punya kapal, punya mobil. Dia datang ke kapalnya itu, kapal layar. Dibuka layarnya, cetek. Demikianlah Pak Abu masang layar. Buyar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.